Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita masuk materi pada pertemuan hari ini, ketua kelas pimpin anggotanya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, Sinta sakit. Siapa lagi? Jamie tanpa keterangan. Terus? Oh, Yolanda izin. Oke. Baik. Langsung saja kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas apa itu teks prosedur. Apakah masih ada yang ingat apa itu teks prosedur? Nah, benar. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan suatu hal. Tujuan penyusunan teks ini yakni guna memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk, memberi arahan untuk melakukan suatu kegiatan, dan memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Dalam menulis teks prosedur, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai teks prosedur. Berikut ini adalah ciri-ciri teks prosedur, yaitu yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan seperti pertama, kemudian yang kedua, selanjutnya, dan sebagainya. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang ketujuh, yang terakhir, terdapat penomoran yang dilakukan secara berurutan. Struktur teks prosedur itu terdiri atas 5 bagian, yakni yang pertama, judul. Judul pada teks diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks prosedur. Pencantuman tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib. Namun, akan lebih baik
kalau diberikan tujuan di bawah judul. Yang ketiga, alat dan bahan. Memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan ini sifatnya boleh ada, namun juga boleh tidak ada ya. Yang keempat, langkah-langkah merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Maka dari itu penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliputi cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan awal. Dan yang kelima, yang terakhir, penutup. Itu berisi kesimpulan atau rekomendasi, imbauan maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutup ini bersifat ada, namun boleh tidak ada. Jenis selanjutnya itu jenis-jenis teks prosedur, yaitu yang pertama, protokol. Jenis teks prosedur ini langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah dipahami. Yang kedua, teks prosedur sederhana. Jenis teks ini berisi langkah yang dapat dikerjakan dengan 2-3 langkah saja. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Teks ini terdiri dari banyak langkah, di mana langkah-langkahnya pun berjenjang dan terdapat sublangkah di setiap langkah. Langkah-langkah ketika kita akan membuat teks prosedur, yaitu yang pertama, menentukan topik atau tema adalah langkah awal dalam pembuatan teks prosedur. Anak-anak bisa memilih topik yang menarik, seperti hobi yang diminati ataupun sesuai dengan keadaan saat ini. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Anak-anak bisa menemukan berbagai sumber informasi dari internet, jurnal, majalah, sosial media, dan sebagainya. Informasi yang dikumpulkan ini harus berkaitan dengan topik yang diangkat. Yang ketiga, membuat kerangka. Kerangka berarti kalian menuliskan garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan pada topik yang diangkat. Yang keempat, menyusun teks prosedur. Setelah membuat kerangka, kalian bisa mulai menyusun semuanya secara berurut sesuai dengan struktur teks prosedur. Nah, berikut ini Ibu perlihatkan kepada kalian contoh teks prosedur ya, yaitu cara membuat telur ceplok. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Disebut telur mata sapi ini karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya yang utuh di tengah. Beginilah cara sederhana membuat telur ceplok sendiri di rumah.
dan